Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang P3 ya dalam manajemen Puskesmas ya. Jadi manajemen Puskesmas ada P1, P2 dan P3 ya. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang P3, yaitu tentang pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja ya dalam manajemen Puskesmas. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan manajemen ya. Jadi manajemen adalah serangkaian proses ya yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol ya. Dalam bahasa Inggris disebut planning, organizing, actuating, controlling ya, untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Jadi untuk mudahnya nih Bapak Ibu supaya paham, yang dimaksud manajemen adalah suatu proses ya, mengerjakan sesuatu di mana urutan atau sistematikanya adalah planning, organizing, actuating dan controlling ya. Kalau disingkat menjadi POAC. Jadi mengerjakan sesuatu yang sistematikanya planning, organizing, actuating dan controlling, maka itu disebut manajemen ya. Jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu supaya ngerti ya apa yang dimaksud dengan manajemen. Nah, planning, organizing dan actuating dan controlling ini itu disebut fungsi dari manajemen ya. Fungsi manajemen Puskesmas ya, ini yang terdapat di dalam Permenkes 44 tahun 2016 itu diberi istilah sendiri ya. Tidak planning, organizing ya, actuating dan controlling, tetapi diberi nama P1, P2 dan P3. P1 itu artinya P-nya 1 ya, P-nya jumlah itu yaitu perencanaan ya. Kemudian P2 itu P-nya 2 ya, dalam ini adalah penggerakan dan pelaksanaan, makanya disebut P2, P-nya 2 ya. Sedangkan yang berikutnya adalah P3 ya. P3 itu karena P-nya 3 yaitu pengawasan, kemudian pengendalian dan penilaian kinerja, makanya disebut P3. Jadi fungsi manajemen Puskesmas itu ada P1, P2 dan P3. Nah, cuma kali ini kita akan membahas tentang P3 ini, yaitu tentang pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja. Baik, sekarang ya kita pahami apa yang dimaksud dengan pengawasan ya. Dalam manajemen ya, pengawasan dalam bahasa Inggrisnya namanya controlling ya, itu merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional actuating di lapangan sesuai dengan rencana atau planning. Nah, jadi ini yang dimaksud pengawasan. Jadi pengawasan itu kegiatan mencocokkan atau melihat ya, atau mengawasi ya, apakah kegiatan operasional ya, atau yang biasa disebut actuating ya, di lapangan sesuai dengan rencana. Artinya jika kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana, berarti kegiatan itu baik. Namun sebaliknya, jika kegiatan itu tidak sesuai dengan rencana, maka itu ada masalah, maka dibuat koreksi ya, agar kegiatan itu kembali lagi seperti semula. Jadi ini gambarannya seperti ini, seperti di gambar sebelah
ini pegawai yang diawasi ya, apakah pegawai ini sudah mengerjakan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan KAK-nya ya. Kalau tidak sesuai maka dibuat koreksi ya, dibuat perbaikan agar sesuai dengan SOP. Nah, itu yang disebut dengan pengawasan ya. Berikutnya tentang jenis-jenis pengawasan ya. Menurut teori ya, jenis pengawasan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah feed forward control, yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung. Jadi kalau mengawasi kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan itu namanya feed forward control ya. Kemudian yang kedua adalah concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan ya pada saat kegiatan itu berlangsung. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, justru yang namanya pengawasan itu pada saat kegiatan itu berlangsung ya. Di dalam standar akreditasi ya, concurrent control ini disebut pemantauan atau monitoring. Jadi monitoring itu yang biasa kita sudah familiar dengan kata itu ada dalam concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Sedangkan yang ketiga adalah feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Jadi ini adalah macam-macamnya pengawasan. Jadi sekali lagi pengawasan itu ada 3 macam: feed forward control, concurrent control, dan feedback control. Sekarang contoh atau bentuk-bentuk pengawasan ya. Apa aja bentuk-bentuk pengawasan itu yang kita berikan contoh ya. Yang pertama adalah laporan ya. Ya, selama ini Puskesmas kan diminta untuk membuat laporan, termasuk di tempat yang lain ya. Di perusahaan juga begitu, pasti dibuat membuat laporan. Laporan itu ditujukan untuk atasannya. Jadi laporan ini termasuk kategori jenis pengawasan ya, karena dengan membaca laporan ini termasuk sedang mengawasi ya, apakah kegiatan itu telah dilakukan dengan baik atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan yang dikirim ya. Berikutnya umpan balik ya. Kalau kita telah melakukan sesuatu atau telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka masyarakat bisa memberikan umpan balik nih. Umpan balik ini ada 2. Ada umpan balik yang bersifat positif, artinya yang bersifat memuji ya, atau umpan balik yang bersifat negatif, yang sifatnya ya menunjukkan kritikan, saran dan sebagainya. Jadi umpan balik ini ada 2. Atau bisa dalam bentuk pengaduan lah. Kalau pengaduan ini sesuatu ketidaksenangan, berarti sifatnya pada umumnya negatifnya. Semuanya ini laporan, umpan balik, pengaduan ya, ini adalah bentuk-bentuk pengawasan ya. Nah, sebetulnya kita dengan adanya umpan balik, adanya pengaduan ini harus terima kasih, karena itu merupakan bahan untuk mengevaluasi kegiatan kita ya, apakah kegiatan yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan KAK, sesuai dengan SOP atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kritik dan saran. Jadi ini antara umpan balik, pengaduan, kritik, saran ini mirip-mirip ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh bentuk pengawasan ya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan pengendalian ya. Nah, jadi P yang pertama tadi kan pengawasan, ini yang P yang kedua ya, pengendalian ya. Ya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pengendalian ya. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin ya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi kata kuncinya ini menjamin ya. Jadi yang namanya pengendalian itu menjamin apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan KAK atau belum ya. Nah, makanya
itu mudah kita pahami dengan ini. Ini ada boneka yang kaki dan tangannya itu dikasih tali seperti ini nih. Gerakan dari boneka yang ada di atas ini itu tergantung dari tangan yang ada di atas ya, mau maju mau mundur ya, mau berbalik, itu sesuai dengan pengendalian dari tangan yang di atasnya. Nah, jadi tangan yang di atas ini ibaratnya adalah pemiliknya ya, kemudian ini adalah pelaksana kegiatan ya, jadi ini pimpinannya, kalau yang di bawah ini pelaksana kegiatan. Nah, pimpinannya itu harus mengendalikan ya, mengendalikan agar pelaksana kegiatan itu betul-betul melaksanakan sesuai dengan kegiatannya ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan KAK-nya ya. Dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dilakukan upaya perbaikan. Nah, ini fungsi dari pengendalian. Jadi kalau dalam pengawasan tadi ya ditemukan adanya masalah, maka masalah itu segera dikoreksi. Jadi mengoreksi adanya kesalahan itulah yang disebut pengendalian ya. Soalnya dengan adanya perbaikan itu menjamin ya bahwa pelaksanaan kegiatan itu akan berlangsung sesuai dengan rencana. Jadi ini merupakan urutan ya. Jadi pertama itu kegiatan itu diawasi. Kalau dalam pengawasan itu ada sesuatu yang salah ya, maka sesuatu yang salah itu segera dibuat upaya perbaikan. Nah, melaksanakan upaya perbaikan atau corrective action ini, itulah yang disebut pengendalian. Nah, jadi dengan penjelasan ini Bapak Ibu diharapkan paham ya apa yang dimaksud dengan pengendalian ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, sekarang Bapak Ibu perlu lebih memahami lagi ya, karena kita sudah mempelajari pengawasan dan pengendalian. Berarti sekarang apa bedanya pengawasan dan pengendalian ini ya, supaya kita bisa lebih paham lagi ya. Pengawasan itu dilakukan oleh pihak eksternal. Jadi pihak eksternal itu umumnya dilakukan di luar organisasi ya. Nah, di luar organisasi ini bisa pemilik ya atau masyarakat ya. Jadi seperti contohnya kalau puskesmas ya, siapa yang ngawasi? Yang ngawasi ya dinas kesehatan ya. Itu jadi pemiliknya, puskesmas itu pemiliknya dinas kesehatan ya, dan juga diawasi oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu juga termasuk pengawasnya ya. Kalau klinik bagaimana? Lah kalau klinik sama aja, berarti klinik itu berarti diawasi oleh pemiliknya ya, kemudian juga masyarakatnya. Nah, ini yang makanya pengawasan itu biasanya dilakukan oleh pihak eksternal ya. Kemudian ini siapa pelaksana dari pengawasan? Nah, umumnya adalah pemiliknya ya, pemiliknya dan masyarakat ya. Dan waktunya kapan? Waktunya ini periodik ya. Periodiknya artinya dalam waktu-waktu tertentu, misalnya bisa 1 bulan sekali, kemudian 3 bulan atau 1 semester ya. Ini yang disebut pengawasan. Jadi tidak terus-menerus, tetapi dalam waktu-waktu tertentu. Sama dengan kalau kita membuat laporan itu adalah bentuk dari pengawasan. Itu bisa kita lakukan bulanan, 3 bulan atau semester ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pengendalian. Kalau pengendalian itu dilakukan oleh pihak internal. Jadi yang mengendalikan kegiatan itu harus sesuai dengan kegiatan kita, itu adalah pihak internal. Dalam ini adalah pihak manajer ya. Nah, kalau di puskesmas ya kepala puskesmas ya. Kepala puskesmas itulah yang harus melakukan pengendalian terhadap semua kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi pihak internal dalam hal ini adalah ya manajernya ya, manajer dari suatu fasiankesnya ya. Jadi kalau di klinik itu pengendalian itu dilakukan oleh penanggung jawab ya, PJ-nya. Kalau di puskesmas berarti dilakukan oleh
kepala puskesmasnya itu yang akan melakukan pengendalian. Jadi dilakukan oleh pihak internal dari Fasiankes itu. Jadi siapa pelaksananya, yaitu pimpinan dan dibantu oleh PJ-PJ yang lain ya, penanggung jawab yang lain ya. Ini adalah pelaksana dari pengendalian. Sedang waktunya itu terus-menerus ya. Jadi kalau pihak internal mengendalikan kegiatan itu harus terus-menerus ya. Bagaimana caranya? Ya dilakukan pemantauan atau biasa disebut monitoring. Jadi monitoring itu dilakukan secara terus-menerus. Begitu ada kelainan ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan KAK, harus segera diperbaiki. Nah, itu yang dimaksud dengan pengendaliannya. Dengan pemaparan ini Bapak Ibu diharapkan sudah paham apa yang dimaksud pengawasan dan apa yang dimaksud pengendalian. Soalnya dua kata ini kadang-kadang memang membingungkan ya, tapi dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham. Bagaimana tahapan untuk melakukan pengendalian ya? Jadi pengendalian itu urut-urutannya atau tahapannya bagaimana? Jadi yang pertama kita harus membuat standar ya. Jadi standar itu ya SOP ya. Makanya di puskesmas, di klinik, di UTD, di laboratorium itu dibuat standarnya, yaitu membuat SOP ya. SOP itu adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan. Jadi langkah demi langkah kegiatan itu harus sesuai dengan SOP-nya. Nah, itu yang disebut penetapan standar ya. Setelah standarnya jadi mengukur kegiatan, artinya kegiatan itu diukur ya, apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan standar atau belum ya. Kemudian yang ketiga membandingkan ya hasil pengendalian dengan hasil kegiatan. Jadi dalam hal ini adalah kita membandingkan apakah ya kegiatan itu sudah sesuai antara kenyataannya dengan SOP-nya. Nah, makanya harus dibandingkan ya. Kalau ada ketidaksesuaian, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan korektif ya terhadap penyimpangan. Dengan dilakukan koreksi, maka kegiatan itu diharapkan selalu sesuai dengan rencana, atau kegiatan itu selalu sesuai dengan pengendalian kita. Jadi ibarat gambar di sebelah ini ada boneka, dua boneka. Nah, ini manajernya, maka manajernya ini yang akan mengendalikan dua boneka ini agar sesuai dengan perencanaan. Nah, ini yang disebut pengendalian. Jadi manajer inilah yang berfungsi menjalankan pengendalian, dan dalam pelaksananya nanti ini dibantu oleh PJ ya, penanggung jawab ya. Bisa penanggung jawab mutu, bisa penanggung jawab UKM, bisa penanggung jawab UKP. Nah, ini makanya Bapak Ibu supaya tahu, jadi fungsi Kapus dan PJ itu adalah melaksanakan pengendalian. Berikutnya, bagaimana cara melakukan pengendalian terhadap suatu pekerjaan ya. Caranya yang pertama adalah monitoring ya. Jadi monitoring itu termasuk bentuk pengendalian ya. Jadi monitoring atau pemantauan kegiatan itu adalah pengendalian. Kenapa? Karena monitoring itu adalah melihat proses ya. Melihat proses dari suatu kegiatan, apakah kegiatan itu sesuai dengan SOP atau tidak, sesuai dengan KAK atau tidak. Nah, proses melihat kegiatan pada saat sedang berlangsung itu disebut monitoring ya. Kemudian yang kedua adalah supervisi. Sama, supervisi juga proses melihat ya ke proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan SOP atau KAK-nya. Berarti kalau begitu antara monitoring dan supervisi itu mirip ya. Memang monitoring dan supervisi itu mirip. Ini memang ada bedanya ya. Nanti akan kita pelajari ya apa bedanya monitoring dan supervisi ini pada slide berikutnya nanti, agar Bapak Ibu bisa mengerti.
Cuma sekarang Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa monitoring supervisi itu adalah termasuk bagian dari pengendalian ya. Kemudian berikutnya adalah pembinaan atau pengarahan ya. Kita di puskesmas, di klinik selalu memberikan pembinaan ya. Pembinaan agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan SOP-nya. Nah, bentuk pembinaan pengarahan ini adalah bentuk pengendalian ya. Jadi kalau pegawai kita sebelum melaksanakan kegiatan kita beri pembinaan atau kita beri briefing, nah itu dengan tujuan agar kegiatan itu sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Jadi pembinaan pengarahan itu juga termasuk bagian dari pengendalian ya. Baik, sekarang kita pahami dulu ya apa bedanya monitoring dan supervisi. Ini adalah sesuatu yang mirip ya, sama-sama melihat proses pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, tapi ada bedanya ya. Mari kita pahami dulu ya. Sekarang kita pahami dulu yang monitoring ya. Monitoring itu dilaksanakan tanpa pemberitahuan ya. Kalau kita melaksanakan monitoring dengan pemberitahuan, contohnya misalnya kita memberi pengumuman, besok mau diadakan monitoring kebersihan tangan. Nah, kalau itu diumumkan, maka staf itu pasti akan memperbaiki kegiatannya. Yang tidak cuci tangan akan cuci tangan ya. Yang tidak pernah cuci tangan 6 langkah ya, dia akan berusaha untuk melakukan cuci tangan 6 langkah. Itu kalau monitoring diberitahukan. Makanya yang namanya monitoring itu tanpa pemberitahuan. Jadi artinya melihat pelaksanaan itu betul-betul seperti yang biasanya dilakukan, bukan dengan diberitahukan. Ini supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Kemudian yang kedua, yang melaksanakan monitoring adalah PJ ya. Dalam hal ini kalau kegiatan UKM ya PJ UKM-nya. Nah, kalau monitoring di UKP ya PJ UKP-nya. Kalau masalah mutu ya yang melakukan adalah PJ mutunya. Jadi monitoring dilakukan oleh PJ-nya ya. Kemudian ya di monitoring itu pelaksana tidak diminta untuk membuat analisis mandiri. Nanti berbeda dengan supervisi, makanya ini merupakan perbedaan ya. Kalau di monitoring itu pelaksananya itu tidak disuruh membuat analisis mandiri. Kenapa? Karena tanpa pemberitahuan, jadi tidak ngerti kalau dia mau dilakukan monitoring ya. Kemudian berikutnya, kalau ada masalah, nah masalah itu diselesaikan di logmin. Nah ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Jadi makanya di puskesmas ya, kalau ada masalah yang ditemukan pada saat monitoring ya, masalah itu diselesaikannya di logmin. Nah, makanya kalau puskesmas sudah membicarakan atau membahas masalah monitoring di logmin, itu berarti puskesmasnya sudah melakukan monitoring dengan benar ya. Oke, baik, kita pahami sekarang apa yang dimaksud dengan supervisi ini ya, bedanya dengan monitoring ya. Yang pertama, kalau namanya supervisi itu dengan pemberitahuan. Jadi kalau kepala puskesmas ya mau mengadakan supervisi justru diberitahukan ya. Besok hari ini tanggal ini ya kami akan melakukan supervisi, begitu dengan pemberitahuan. Termasuk kalau misalnya ada supervisi dari dinas ya, nah makanya itu ada pemberitahuannya ya. Nah, Bapak Ibu kan sering kalau di puskesmas ada supervisi dari dinas kesehatan provinsi, pasti ada pemberitahuan ya. Nah itu makanya perbedaan antara supervisi dan monitoring ya. Kalau supervisi ini dengan pemberitahuan, kalau monitoring tanpa pemberitahuan ya. Oke. Ini salah satu perbedaannya ya. Kemudian pelaksanaan supervisi siapa? Nah, pelaksana supervisi itu kepala puskesmasnya dan PJ-nya. Berarti kalau di klinik berarti pelaksana supervisi itu penanggung jawabnya PJ ya, penanggung jawab klinik itu yang melakukan supervisi ya. Nah, dalam hal ini Kapus ini ikut ya, ikut melakukan supervisi. Ini berbeda dengan monitoring. Kalau monitoring cukup dilakukan oleh PJ-nya ya. Kapusnya nanti cukup mendapatkan laporan dari PJ-nya ya.
karena ini dengan pemberitahuan, makanya di supervisi itu harus membuat analisis mandiri. Nah, jadi dalam supervisi ya Bapak Ibu nanti bisa melihat ya video yang telah kami buat yang berjudul supervisi ya. Di supervisi ini karena diberitahukan berarti pelaksana harus membuat analisis mandiri. Apa yang dimaksud analisis mandiri? Yaitu menemukan masalah-masalah yang dalam melaksanakan kegiatan, kemudian diupayakan untuk mencari penyebabnya dan mencari rencana tindak lanjutnya yang dilakukan oleh pelaksana itu sendiri. Nah, analisis mandiri ini nanti pada saat supervisi akan dibicarakan bersama dengan Kapus dan PJ-nya. Nah, ini supaya Bapak Ibu mengerti kalau di supervisi itu pelaksananya harus membuat analisis mandiri ya. Kemudian ya ini perbedaan yang berikutnya, kalau ditemukan masalah dalam supervisi maka masalah ini diselesaikan atau dibahas di tempat. Yang dimaksud di tempat ini dibicarakan bersama antara Kapus, PJ dan pelaksananya. Nah, ini sekali lagi ini berbeda dengan monitoring. Kalau monitoring itu masalah itu diselesaikan di Lokmin. Nah, makanya Bapak Ibu yang ada di Puskesmas ya tolong dipahami apakah selama ini sudah melaksanakan monitoring dan supervisi ini dengan benar. Tolong ini dipahami baik-baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Tadi sudah disampaikan baik dalam monitoring atau supervisi ya, kalau ada masalah maka masalah itu perlu diperbaiki dengan membuat upaya perbaikan ya, upaya koreksi ya, correction action ya, upaya perbaikan. Nah, bagaimana caranya memperbaiki? Ya, selama ini ada dua tool yang digunakan untuk perbaikan ya, perbaikan suatu masalah, yaitu yang pertama yang menggunakan siklus PDCA, kemudian yang kedua menggunakan siklus PDSA. Ini juga sesuatu yang mirip antara PDCA dan PDSA. Nah, apa bedanya? Ya, mari kita pahami bersama ya, perbedaan antara PDCA dan PDSA ya. Baik, sekarang kita pahami dulu yang PDCA. PDCA itu digunakan untuk masalah yang sederhana ya. Apa yang dimaksud masalah sederhana? Masalah sederhana adalah masalah yang penyebabnya jelas. Artinya penyebabnya itu umumnya hanya satu. Jadi kalau penyebabnya jelas maka diselesaikan dengan yang namanya PDCA ya. Kemudian berikutnya PDCA ini umumnya untuk menyelesaikan upaya perbaikan atau kepatuhan terhadap standar. Jadi yang tidak patuh itu diselesaikan umumnya dengan menggunakan PDCA ya. Kemudian PDCA ini waktunya singkat, artinya diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ini mengenai PDCA ya. Oke. Dan analisanya biasanya cukup menggunakan 5 why, artinya masalah itu diselesaikan menjadi 5 kenapa. Jadi ditanyakan 5 kenapa. Contoh ya, kita beri contoh tentang PDCA yang masalahnya sederhana. Misalnya ada insiden pasien jatuh di ruang pendaftaran. Nah, kita tanyakan dengan 5 why. Mengapa pasien itu jatuh? Ya, karena lantainya licin. Nah, kemudian ditanya lagi, kenapa lantainya licin? Ya, karena ada air. Ya, kenapa di lantai itu ada air? Ya, karena atapnya bocor. Nah, kenapa atapnya bocor? Ya, karena talangnya sudah rusak. Nah, sudah sederhana ketemu. Jadi
akar dari masalah itu adalah talangnya rusak, berarti nanti penyelesaiannya ini adalah mengganti talang. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Ini cara melaksanakan PDCA dengan menggunakan 5 why. Nah, sekarang kita pahami tentang yang PDSA ya. Nah, PDSA ini untuk masalah yang kompleks ya. Masalah yang kompleks ini artinya masalahnya itu penyebabnya banyak ya. Nah, penyebabnya itu bisa karena orangnya ya, bisa karena mesinnya, bisa karena metodenya, bisa karena materialnya ya. Jadi banyak apa penyebabnya. Kalau banyak penyebabnya nanti itu diselesaikan dengan PDSA ya. Kemudian PDSA ini umumnya itu untuk pembelajaran dan di situ ada uji coba. Jadi kalau kita mau melakukan uji coba apakah ini cocok untuk memperbaiki masalah-masalah ini, uji coba ini menggunakan PDSA ya. Dan waktunya itu cukup lama. Yang dimaksud lama itu sekitar 6 bulan dan ini perlu uji coba ya. Nah, maksudnya begini, kan tadi penyebab dari masalah itu kan banyak ya. Kalau kita menggunakan atau mencoba satu masalah, kalau tidak berhasil berarti perlu dicoba dengan masalah yang lain atau penyebab masalah yang lain. Nah, itu karena dilakukan uji coba ini waktu dari PDCA ini menjadi lebih lama daripada PDCA ya. Dan nanti untuk mencari penyebab masalah dari PDCA ini menggunakan fishbone diagram. Nah, ini perbedaannya. Kalau menggunakan fishbone diagram berarti semua masalah ya, semua itu harus dicari ya, seperti masalah di orang ya, masalah di ya, kemudian masalah di anggaran money, kemudian masalah di method ya, masalah di material ya, masalah di mesin, dan masalah di market. Jadi ada 6 ya, 6 variabel yang harus dicari. Nah, ini makanya nanti pada PDSA karena masalah itu dicari dengan fishbone diagram ya, ini akhirnya penyebab masalahnya itu banyak. Nah, karena penyebabnya ini banyak, biasanya nanti penyebab masalah itu diprioritaskan ya, salah satunya menggunakan USG. Nah, setelah ketemu prioritas yang pertama dilakukan uji coba. Kalau itu tidak berhasil ganti lagi dengan yang nomor 2 dan seterusnya. Itu makanya PDSA ini berlangsung lama. Nah, dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa paham ya apa yang dimaksud dengan PDCA dan apa yang dimaksud dengan PDSA. Baik, sekarang tahapan monitoring itu bagaimana ya? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa monitoring yang pertama adalah mencari masalah atau identifikasi masalah ya. Kapan masalah ini ditemukan ya? Masalah ditemukan jika dalam monitoring ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan KAK. Jadi kalau pekerjaan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan KAK, berarti kita akan menemukan masalah ya. Kalau masalahnya sudah ketemu, langkah berikutnya apa? Itu disebut analisis ya, analisis masalah. Apa yang dimaksud analisis masalah? Yaitu mencari penyebab ya, mencari penyebab dari masalah. Nah, bagaimana cara mencari penyebabnya? Ya, bisa digunakan 5 why atau menggunakan fishbone diagram. Itu caranya mencari penyebab masalah. Nah, sekarang kalau penyebab masalah itu sudah ketemu, langkah berikutnya adalah membuat rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi rencana tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan masalah yang dicari dari analisis masalah ya. Setelah rencana tindak lanjut dibuat, ya, berikutnya adalah tindak lanjut. Yang dimaksud tindak lanjut ini adalah melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, ini berarti urutannya. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan monitoring ini tahapannya ya.
sistematikanya seperti ini ya, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan analisis masalah, kemudian membuat rencana tindak lanjut, kemudian yang 4 melakukan tindak lanjut. Itu adalah tahapan dari monitoring. Nah, contoh monitoring ya. Monitoring itu mengawasi apa aja atau memantau apa saja. Ini kita berikan contoh supaya Bapak Ibu mengetahui. Yang pertama adalah monitoring pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan di UKM itu perlu dimonitoring. Kalau memonitoring pelaksanaan kegiatan umumnya 3 variabel yang dilihat, yaitu variabel waktu, variabel tempat, dan variabel sasaran ya. Jadi monitoring pelaksanaan kegiatan ini sederhananya adalah melihat apakah kegiatan itu sudah sesuai tempatnya, sudah sesuai sasarannya ya, dan apakah sudah sesuai dengan waktunya. Itu adalah yang dimaksud monitoring pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian yang kedua adalah monitoring hasil kegiatan ya. Banyak suatu kegiatan yang sifatnya rutin ya, seperti imunisasi itu kan rutin ya, dilaksanakan terus menerus, maka hasilnya ini juga perlu dimonitoring. Misalnya hasil bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, itu dimonitoring ya. Yang baik jika hasilnya selalu naik. Kalau tidak naik berarti ada sesuatu. Nah, perlu dibuat koreksi ya. Begitu juga monitoring sarana dan prasarana. Jadi monitoring sarana ini melihat gedungnya, apakah gedungnya ada atau tidak, luasnya sudah sesuai atau belum. Nah, apakah gedungnya ini layak atau tidak. Nah, itu perlu dimonitoring. Begitu juga dengan peralatannya, apakah peralatannya itu sudah sesuai dengan standar atau belum ya. Kemudian alat ini berfungsi atau tidak ya. Kemudian alat ini lengkap atau tidak. Bisa juga dicari atau dimonitor apakah alat ini steril atau tidak. Nah, jadi monitoring itu bermacam-macam ya. Bisa monitoring sarana dan prasarana ya. Kemudian bisa lagi monitoring kepatuhan ya. Monitoring kepatuhan adalah untuk monitoring apakah staf kita itu patuh terhadap cuci tangan ya, apakah patuh memakai APD. Jadi artinya monitoring itu bermacam-macam. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa yang dinamakan monitoring itu bermacam-macam sesuai dengan tujuan yang ingin kita pantau. Kita lihat slide berikutnya. Baik, sekarang kita pahami dulu tentang bagaimana caranya melaksanakan monitoring ya. Bapak Ibu kalau melakukan monitoring maka yang perlu dilihat adalah RPK-nya. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang perlu dimonitoring adalah kegiatan yang ada di RPK ya. Nanti di RPK ada kolom seperti ini ya. Ini ada nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biaya berapa. Nah, ini ada di RPK ya. Nah, baik RPK tahunan maupun di RPK bulanan. Tapi lebih tepatnya Bapak Ibu perlu melihat di RPK buat bulanan. Contoh, kita beri contoh tentang RPK bulanan itu ya. Misalnya kegiatannya tentang bulan imunisasi anak nasional ya, atau BIAN ya. Apa tujuan dari imunisasi BIAN itu ya, misalnya agar anak itu kebal terhadap penyakit. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah anak yang berumur kurang dari 12 tahun. Tempatnya di mana? Itu misalnya di balai dusun atau di sekolah atau di mana aja ini. Kemudian waktunya kapan? Itu misalnya ini Juli sampai September ya. Pelaksananya siapa? Misalnya bidan desa. Biayanya berapa? Ya, ini 10 juta. Ini rencananya. Ini adalah rencana kegiatan yang ada di RPK. Nah,
Makanya Bapak Ibu harus memastikan yang namanya monitoring, apakah pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ini sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, berarti apa yang dimonitoring? Nah, umumnya yang dimonitoring 3 ini. Sasarannya sesuai atau tidak, tempatnya sesuai atau tidak, waktunya sesuai atau tidak. Nah, bagaimana caranya melakukan monitoring terhadap 3 variabel ini ya? Kita lihat di slide berikutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa monitoring pelaksanaan kegiatan melihat variabel, berarti Bapak Ibu perlu membuat format seperti ini ya. Jadi ini nomor kegiatan, terus ini variabel yang mau dilihat ya, sasarannya ya, ini sesuai tidak sesuai, waktunya sesuai tidak sesuai, ini tempatnya sesuai tidak sesuai. Jadi ini di print duluan kemudian dibawa ke tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi ini menulisnya ini sebaiknya pakai bolpen ya, karena kita membawa ke tempat pelaksanaan kegiatan itu dalam bentuk format ini ya. Jadi mengisinya ini lebih baik kalau menggunakan bolpen ya, tidak diketik. Kalau ini diketik berarti pelaksanaan monitoringnya itu dilaksanakan di Puskesmas ya, bukan di tempat kegiatan. Nah, jadi kita beri contoh, misalnya apa yang mau kita monitoring yaitu bulan imunisasi anak nasional ya. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran? Kalau sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai dicentang di sini. Kita beri contoh, ternyata sasarannya sesuai. Kemudian kita lihat waktunya. Waktunya kalau sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai dicentang di sini. Kita beri contoh, ternyata waktunya tidak sesuai. Kemudian tempatnya, kalau sesuai centang di sini, kalau tidak sesuai centang di sini. Kita beri contoh, ini sesuai. Berarti kalau ini sudah kita laksanakan, apakah ini ada masalah? Ada. Bagaimana tahunya? Kalau ada variabel yang tidak sesuai, dalam hal ini waktunya. Nah, jadi dengan melihat ini hasil monitoring ini, makanya ada atau ditemukan masalah yaitu tentang waktu, yaitu waktu pelaksanaan bulan imunisasi nasional itu tidak sesuai ya. Jadi ini dicentang di sini. Nah, kalau ada masalah atau sudah ditemukan masalah, dilanjutkan dengan yang namanya analisis. Bagaimana caranya melakukan analisis? Kita lihat di slide berikutnya. Baik, ini adalah cara melakukan analisis ya. Tadi masalahnya sudah diketahui, yaitu masalah waktunya tidak sesuai. Berarti masalahnya ditulis di sini ya. Apa tadi masalahnya? Yaitu pelaksanaan BIAN tidak tepat waktu, artinya molor ya. Harusnya dilaksanakan jam 8 tapi jam 9 baru dimulai, artinya ini pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, kalau ada masalah perlu dicari penyebabnya ya. Penyebabnya bisa dicari dengan five-way atau menggunakan fishbone diagram. Kalau sudah ketemu ditulis di sini. Nah, kita berikan contoh penyebabnya apa? Kok BIAN ini tidak tepat waktu ya? Ternyata ibu-ibu itu masih sibuk ya, aktivitas rumah tangga, sehingga tidak sempat mengantar anaknya ya untuk melaksanakan BIAS ya, untuk melaksanakan BIAN ya, bulan imunisasi anak nasional. Nah, berarti kalau penyebabnya ibu-ibu itu di pagi hari masih sibuk dengan urusan rumah tangga, apa yang rencana tindak lanjutnya? Jadi rencana lanjutnya adalah jadwal berikutnya dibuat lebih siang, berarti perlu melakukan perubahan jadwal. Nah, kalau sudah ketemu RTL yang pendek ini saya mengatakannya RTL pendek karena hanya satu kolom, yaitu membuat perubahan jadwal. Nah, ini belum bisa dikerjakan ya. Supaya ini bisa dikerjakan, maka RTL yang pendek hasil dari analisis ini perlu dibuat RTL yang panjang. Nah, bagaimana caranya membuat RTL yang panjang ya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah
cara membuat ya RTL yang panjang. Jadi RTL yang panjang ini seperti ini ya, ada nomor, kegiatannya apa, tujuan apa ya, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa ya. Tadi RTL kan sudah dibuat ya, nanti ditulis di sini menjadi kegiatan. Kita berikan contoh, misalnya kegiatannya apa? Perubahan jadwal ya. Tadi kan kalau terlalu pagi ibu-ibu masih sibuk bekerja, maka dibuat perubahan jadwal. Apa tujuannya dibuat perubahan jadwal? Agar ibu-ibu bisa mengantar anaknya untuk bian ya. Sasarannya siapa? Ibu dari sasaran atau ibu-ibu dari anak-anak itu. Tempatnya di mana ya, merubah jadwal itu boleh di balai dusun ya, dibuat bersama-sama antara ibu dengan puskesmas misalnya. Waktunya kapan? Misalnya 20 Agustus ya. Pelaksananya siapa? Misalnya petugas imunisasi. Biayanya berapa? Misalnya 10 juta. Nah, dengan kita menulis RTL yang pendek menjadi panjang, nah ini bisa sudah bisa dilakukan ya. Nah, karena RTL ini perlu dana, maka kalau perlu dana berarti ini perlu dimasukkan di RUK dulu ya, dimasukkan di RUK dulu, nanti baru jadi RPK, baru ini bisa dilaksanakan. Tetapi untuk yang RTL yang tidak perlu biaya ya, seandainya ini tidak perlu biaya, berarti ini bisa dilaksanakan di bulan berikutnya. Berarti dalam ini ada membuat RPK perubahan ya. Berarti caranya membuat RPK perubahan, RPK yang lama itu ditarik, kemudian distempel kedaluarsa, kemudian kita membuat RPK yang baru ya. Itu caranya membuat RPK perubahan. Kita beri monitoring, contoh monitoring yang lain ya. Ini adalah di UKP ya. Ini yang tadi itulah contoh di UKM, sekarang ini contoh di UKP. Nah, contoh di UKP adalah monitoring penyuntikan yang aman ya. Jadi di UKP itu hampir setiap hari melakukan yang kegiatan yang namanya penyuntikan. Nah, penyuntikan yang aman ya, itu yang dimonitoring apanya. Nah, ini kita beri contohnya bahwa syarat untuk melakukan monitoring yang aman menurut SOP harus cuci tangan, pasiennya harus diidentifikasi, sebelum dilakukan penyuntikan dilakukan swab alkohol. Nah, ini contohnya ya. Makanya dalam hal ini untuk memonitoring kegiatan penyuntikan yang aman, variabel ini yang perlu dilihat, yaitu cuci tangan, identifikasi, dan penggunaan swab alkohol. Jadi cara mengisinya ya, kita berikan contoh. Ini nomor 1, kegiatannya apa? Misalnya pelaksanaan imunisasi. Nah dalam ini kita lihat apa petugasnya sebelum melakukan vaksin, cuci tangan atau tidak. Kalau dilakukan, ini dilakukan centang di sini. Kalau tidak dilakukan, dicentang di sini. Nah, apakah sebelum dilakukan imunisasi ya anak-anak itu atau pasien itu perlu diidentifikasi ya? Kalau dilakukan, centang di sini. Kalau tidak dilakukan, dicentang di sini. Itu yang namanya identifikasi ya. Kemudian kalau penyuntikan itu menggunakan swab atau tidak. Nah, untuk imunisasi misalnya swabnya itu menggunakan swab air ya, dilakukan atau tidak ya. Kalau dilakukan dicentang sini, kalau tidak dilakukan centang di sini ya. Kita berikan contoh yang cuci tangan itu tidak dilakukan, artinya tidak cuci tangan. Identifikasi contoh dilakukan, swab dengan air ya dilakukan. Nah, berarti di sini ada masalah, berarti petugas itu tidak melakukan cuci tangan. Nah, ini bagaimana cara mencari masalah jika ada tidak sesuai ini yang dilakukan, yang ya tidak dilakukan ini ditemukan, itu berarti menjadi masalah. Kalau ditemukan masalah, langkah berikutnya apa? Dilakukan analisis ya. Kita lihat caranya menganalisis di slide berikutnya.
Tadi sudah kita sampaikan ya, cara melakukan identifikasi masalah tadi, mencari masalahnya tadi bisa ditulis di sini ya. Nomor 1, kegiatannya apa ya? Penyuntikan imunisasi. Masalahnya apa? Tadi petugas tidak cuci tangan. Ini masalahnya ditulis dulu. Yang namanya identifikasi masalah itu menulis masalahnya ya. Ya, ini masalahnya sudah ketemu, petugas tidak cuci tangan. Kalau petugas tidak cuci tangan, kita lanjutkan ke analisis ya. Analisis ada di slide berikutnya. Bagaimana caranya melakukan analisis ya? Kita menggunakan 3 kolom ini. Masalahnya apa ditulis di sini, kemudian masalah itu dicari penyebabnya. Bisa menggunakan 5 why atau menggunakan fishbone diagram. Dicari penyebabnya di sini. Kalau penyebabnya sudah diketahui, dibuat rencana tindak lanjut. Kita berikan contoh ya. Tadi masalahnya apa? Petugas tidak cuci tangan, kan itu masalahnya ya. Kita sudah tulis petugasnya tidak cuci tangan. Nah, kemudian kita cari penyebabnya. Kenapa petugas tidak cuci tangan? Penyebabnya ditulis di sini. Ternyata petugasnya itu tidak mengerti, artinya tidak tahu kalau sebelum melakukan imunisasi itu harus cuci tangan. Kalau penyebabnya itu petugasnya tidak mengerti, ya rencana tindak lanjutnya apa? Ya kita misalnya kita beri contoh, perlu pelatihan tentang PPI. Nah ini mohon maaf, contoh ini kita buat sederhana supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi urut-urutannya ini kita buat sederhana agar Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi masalahnya petugas tidak cuci tangan, penyebabnya tidak mengerti, RTL-nya pelatihan PPI. Kalau hanya ditulis pelatihan PPI begini aja, belum bisa dilakukan, belum bisa dilaksanakan. Agar bisa dilaksanakan bagaimana? Berarti harus dibuat RTL panjang. Bagaimana membuat RTL yang panjang? Kita lihat di slide berikutnya ya. Ini adalah cara membuat RTL yang panjang ya. Nomor, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biaya berapa ya. Nah, tadi RTL yang pendek tadi kita buat panjang ya. Kita masukkan di sini contoh nomornya 1, kegiatannya apa ditulis di sini, yaitu pelatihan PPI ya. Untuk apa tujuannya pelatihan PPI? Kita tulis di sini. Tujuannya agar staf ya itu paham tentang PPI ya. Ini stafnya, dan dalam ini kita beri contoh staf UTD atau staf unit transfusi darah ya, agar paham tentang PPI. Sasarannya siapa? Ya semua staf UTD misalnya, atau semua staf puskesmas ya, atau semua staf di klinik. Ini contoh aja. Tempatnya di mana? Itu di aula ya, tempat pelatihannya. Waktunya kapan? Misalnya tanggal 17 sampai 19 November. Pelaksananya siapa? Misalnya PJ Mutu. Biayanya berapa? Nah, 20 juta. Nah, makanya dengan dibuat RTL yang panjang semuanya itu menjadi jelas ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau RTL ini perlu biaya, berarti ini dimasukkan RUK dulu, nanti jadi RPK baru bisa dilaksanakan. Tetapi jika pelaksanaannya ini tidak perlu biaya atau biayanya sudah ada seperti pada pelaksanaan di puskesmas yang PLUD ya, dana itu bisa langsung diambil secara langsung, maka tidak perlu masuk RUK, tetapi bisa dilangsungkan pada bulan berikutnya, yaitu dengan melakukan RPK perubahan. Bagaimana caranya membuat RPK perubahan? Berarti RPK bulan ini ya ditarik, kemudian distempel kedaluarsa, kemudian dibuat RPK yang baru untuk dilaksanakan pada bulan berikutnya ya. Jadi begitu Bapak Ibu cara membuat rencana tindak lanjut, dan ini kolom-kolomnya ya. Dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu bisa paham tentang bagaimana caranya melaksanakan monitoring.
Berikutnya ini P yang ketiga. Jadi P-nya kan 3 ya, pengawasan, pengendalian, dan penilaian ya. Nah, penilaian ini nama lainnya sinonimnya adalah evaluasi ya. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan kata-kata evaluasi ya. Evaluasi dan penilaian ini sama. Jadi P3 saya ulang lagi itu isinya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi ya, penilaian ya. Apa yang dimaksud penilaian ya? Penilaian itu umumnya adalah penilaian kinerja, adalah melihat apakah hasil dari kinerja itu berhasil atau tidak ya. Jadi tujuan dari penilaian adalah sekali lagi untuk melihat ya, apakah hasil dari kinerja itu sudah berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil jika sesuai atau lebih tinggi dari target. Makanya cara untuk melakukan penilaian atau cara melakukan evaluasi yaitu membandingkan antara cakupan dengan target suatu kegiatan. Jika targetnya ini dilampaui maka berhasil, jika targetnya tidak dilampaui maka tidak berhasil. Kalau tidak berhasil berarti ada masalah, dianalisis ya, ketemu RTL, kemudian dibuat RTL panjang ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sudah sering melakukan penilaian ya, terutama kalau di Puskesmas selalu diadakan PKP. Nah, PKP itu adalah tentang penilaian ya. Bagaimana caranya melaksanakan penilaian? Ya, jadi penilaian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah membandingkan antara yang pertama adalah target dan cakupan. Ini adalah caranya melaksanakan penilaian, yaitu membandingkan antara target dan cakupan ya. Cara pertama ini Bapak Ibu di Puskesmas sudah sangat familiar karena sudah bertahun-tahun melaksanakan PKP. Nah, PKP itu selalu membandingkan target dan cakupan ya. Kemudian cara yang kedua, jika tidak ada target, maka cara penilaian adalah membandingkan kebutuhan dengan kenyataan. Jadi kalau kebutuhannya apa, kenyataannya apa, itu dibandingkan. Kalau tidak sesuai berarti ada masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan antara harapan dan kenyataan. Nah, jadi sekali lagi cara 2 dan 3 ini untuk evaluasi jika tidak ada target. Jadi kalau tidak ada target dibandingkan kebutuhan dengan kenyataan atau harapan dengan kenyataannya ya. Kemudian yang keempat adalah cara sebelum dan sesudah ya. Contoh yang keempat ini yang paling familiar adalah kalau Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Nah, itu kan ada pretest dan posttest. Nah, ini adalah evaluasi model yang keempat ini, yaitu sebelum dan sesudah. Jadi pretest dan posttest ini merupakan cara penilaian dari diadakannya pelatihan. Nah, dengan dijelaskan ini Bapak Ibu supaya tahu tentang bagaimana cara melakukan penilaian atau evaluasi. Bagaimana cara atau tahapannya penilaian atau urut-urutan melakukan penilaian atau urutan atau sistematika melaksanakan evaluasi? Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Masalah pertama harus dicari dulu. Dari mana mencari masalah? Yaitu membandingkan target dan cakupan ya. Nah, kemudian setelah masalah ketemu diapakan? Langkah berikutnya adalah analisis masalah ya. Analisis masalah adalah mencari penyebabnya ya. Dicari penyebabnya dengan 5 atau fishbone diagram ya. Setelah penyebab diketahui, berikutnya adalah membuat rencana tindak lanjut ya. Setelah rencana tindak lanjut itu dibuat, langkah berikutnya adalah melaksanakan tindak lanjut. Yang dimaksud tindak lanjut adalah melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi melaksanakan rencana tindak lanjut ini disebut tindak lanjut ya. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan contoh di slide berikutnya ya. Bapak Ibu perlu mengetahui dulu sebelum diberikan contoh. Jadi ini
Apa bedanya monitoring dengan evaluasi supaya Bapak Ibu tidak bingung kalau ketemu dengan namanya monitoring dan evaluasi ya. Kita lihat perbedaannya. Monitoring itu yang dimantau prosesnya, jadi yang dilihat itu proses dari suatu kegiatan, apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Kemudian yang kedua, ini dilaksanakan pada saat kegiatan itu sedang berlangsung. Jadi tidak boleh melakukan monitoring itu sebelum atau sesudah kegiatan selesai. Jadi yang betul melaksanakan monitoring itu pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, jika ditemukan masalah itu dilakukan analisis untuk membuat rencana tindak lanjut. Itu adalah monitoring. Nah, sekarang kalau evaluasi itu yang dilihat ya, itu adalah hasil. Jadi yang dilihat adalah hasil kegiatan. Ini berbeda dengan monitoring. Kalau monitoring yang dilihat prosesnya ya. Kemudian kalau di hasilnya ini ada yang tidak sesuai ya, ini kapan dilaksanakan? Ya, dilaksanakan ini pada saat kegiatan itu sudah selesai. Nah, ini tolong merupakan perbedaan. Kalau evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan sudah selesai, lain dengan monitoring pada saat kegiatan itu berlangsung. Kemudian yang ketiga ini sama. Kalau ditemukan masalah, dianalisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Dengan penjelasan ini Bapak Ibu diharapkan paham apa perbedaan monitoring dan evaluasi. Baik, sekarang kita berikan contohnya ya. Nah, contoh tentang evaluasi ya, kita memberikan contoh lagi tentang evaluasi kegiatan BIAN. Jadi kegiatan BIAN ini sudah selesai, kemudian kita evaluasi. Jadi kita tulis di sini nomor 1, kegiatannya apa? Misalnya kegiatan BIAN. Targetnya berapa? 100%. Cakupannya berapa? 90%. Berarti ada kesenjangan yaitu minus 10% ya. Berarti pada pelaksanaan BIAN itu ada kesenjangan 10%. Kalau ada kesenjangan berarti kesenjangan ini jadi masalah, berarti ini perlu dianalisis ya. Bagaimana cara melaksanakan analisis? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi menganalisis menggunakan 3 kolom ini. Masalahnya apa, penyebabnya dicari ya dengan fishbone diagram, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Tadi masalahnya apa? Masalahnya targetnya tidak tercapai, ditulis di sini. Jadi cakupan BIAN kurang 10% dari target ya, tidak tercapai. Nah, cakupan yang tidak tercapai ini dicari penyebabnya ya. Misalnya ya, banyak ibu-ibu yang takut kalau anaknya itu setelah imunisasi mendapatkan KIPI. Nah, itu penyebabnya. Nah, jadi tadi penyebabnya ini ibu-ibu banyak yang menahan anaknya untuk tidak dilakukan BIAN ya. Nah, berarti rencana tindak lanjutnya kalau ibu-ibu takut apa? Dibuat penyuluhan tentang manfaat dan efek samping dari imunisasi. Ini adalah rencana tindak lanjut. Tadi sudah dijelaskan kalau rencana tindak lanjut ini pendek begini perlu dipanjangkan ya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana caranya memanjangkan? Ya, kita tulis saja di sini nomor 1. Kegiatannya apa? Penyuluhan tentang manfaat dan efek samping imunisasi. Tujuannya apa? Agar ibu-ibu paham tentang manfaat dan efek imunisasi ya. Sasarannya siapa? Ibu-ibu dari anak yang merupakan sasaran imunisasi. Tempatnya di mana? Misalnya di balai dusun. Waktunya kapan? Bulan September. Pelaksananya siapa? Misalnya bidan desa. Biayanya berapa? 10 juta. Nah, tadi seperti tadi, kalau perlu biaya berarti ini dimasukkan RUK, tetapi kalau tidak perlu biaya bisa dilaksanakan di bulan berikutnya dengan melaksanakan RPK perubahan.
Kalau ya ini perlu biaya, karena tadi perlu biaya, berarti ini perlu dimasukkan di RUK, berarti sama dimasukkan nomor 1, kegiatannya penyuluhan, tujuannya agar ibu paham, sasarannya ibu dari sasaran imunisasi, tempatnya balai dusun, waktunya bulan September, pelaksananya bidan desa, biayanya 10 juta ya. Karena ada biaya 10 juta maka perlu dibuat atau perlu dimasukkan di RUK-nya. Dengan penjelasan ini Bapak Ibu sudah paham bagaimana caranya melakukan evaluasi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong beri kami like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon ditulis di komen YouTube Rumah Akreditasi. Termasuk kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong menulis di komen YouTube Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong kami dibantu share video ini kepada saudara kita yang lain, teman kita yang lain ya, sejawat kita yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.